Kisah Nabi Idris alaihi salam keturunan Nabi Adam yang keenam. Nabi Idris alaihi salam adalah manusia pertama yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril saat dirinya berusia 82 tahun. Nabi Idris alaihi salam keturunan Nabi Adam yang keenam dari Kabil dan Iklimah. Dengan kata lain, Nabi Idris alaihi salam merupakan generasi ketujuh setelah Nabi Adam. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi kedua dalam urutan 25 nabi yang wajib diimani. Dengan kata lain, ia adalah nabi kedua setelah Nabi Adam yang menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Idris sendiri berasal dari bahasa Darasa yang mempunyai arti kata sebagai belajar. Maka dari itu, tidak salah apabila kehadiran Nabi Idris alaihi salam kerap dihubungkan dengan pesan kecerdasan yang bersifat wajib dimiliki oleh semua manusia. Menjadi seorang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris alaihi salam mempunyai kemuliaan sebagai berikut. Mukjizat Nabi Idris alaihi salam keturunan Nabi Adam yang keenam. Pertama, manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Kisah Nabi Idris alaihi salam diceritakan bahwa ia adalah orang pertama yang dapat membaca dan menulis dengan memakai pena. Lewat lembaran petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk 30 buah syofiah, ia kemudian menyampaikan dakwah kepada seluruh umatnya. Selain mempunyai kemampuan dalam membaca dan menulis, Nabi Idris alaihi salam juga diakui menjadi seorang nabi yang sangat rajin dan gemar belajar. Karena cukup aktif dalam mempelajari sejumlah hal dan secara konsisten melakukannya, ilmu pengetahuan pun bisa didapatkan oleh Nabi Idris alaihi salam. Kedua, memiliki pengetahuan. Nabi Idris alaihi salam memiliki berbagai pengetahuan. Salah satunya adalah tata cara merawat kuda, paham mengenai ilmu perbintangan atau falak, dan juga pintar dalam berhitung. Bahkan, salah satu penelitian mengatakan bahwa Nabi Idris alaihi salam merupakan salah satu penggagas ilmu tertua di bumi, yaitu ilmu falak. Ketiga, memiliki derajat yang tinggi. Lewat surat Maryam ayat 57, dikatakan bahwa Nabi Idris alaihi salam tersebut memiliki martabat yang tinggi. Dengan kata lain, ia juga mempunyai derajat yang sangat tinggi selain menjadi seorang nabi yang saleh. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi Idris alaihi salam ke dalam golongan tersebut. Supaya bisa mempunyai derajat yang tinggi layaknya Nabi Idris alaihi salam, ada 3 kunci utama yang dapat dilakukan oleh manusia saat ini. Mulai dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhijrah dengan meninggalkan semua bentuk yang dilarang, dan berjihad atau bersungguh menuju ketaatan kepadanya. Kisah Nabi Idris alaihi salam keturunan Nabi Adam yang keenam tentang kematian. Pada suatu hari, malaikat maut Israel yang telah bersahabat lama dengan Nabi Idris alaihi salam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi dan bertandang kepada Nabi Idris alaihi salam. Ia merasa sangat rindu bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya mengizinkan untuk bertemu. Malam itu, Nabi Idris alaihi salam kedatangan seorang pria yang membawa banyak buah-buahan. Tentunya ia adalah malaikat Israel yang sedang menyamar dan Nabi Idris alaihi salam tidak mengetahuinya. Nabi Idris alaihi salam kemudian menawarkan makanan tersebut kepada Israel tapi ditolaknya. Akhirnya mereka mengobrol dan keluar melihat pemandangan di sekitar. Setelah 4 hari bersama dan cukup akrab, Nabi Idris alaihi salam mulai curiga kepada tamu tersebut. Karena tamu yang menyamar tersebut tidak pernah menyentuh jamuan makan sama sekali. Nabi Idris alaihi salam kemudian mengajukan berbagai pertanyaan lantaran diliputi dengan rasa penasaran. Nabi Idris alaihi salam berkata, "Ya Tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel berkata, "Maaf ya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sebenarnya adalah malaikat Israel." Tentunya Nabi Idris alaihi salam terkejut mendengar hal ini karena malaikat Israel sendiri bertugas sebagai pencabut nyawa manusia. Kemudian Nabi Idris alaihi salam bertanya lagi, "Kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel berkata, "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap makanan." Nabi Idris alaihi salam berkata, "Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menggeleng. "Tidak, ya Idris. Kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan izin." Usai percakapan tersebut, Nabi Idris alaihi salam kemudian membuat satu permintaan. Ia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris alaihi salam penasaran dengan sakitnya sakaratul maut yang dikatakan sangat dahsyat. Akan tetapi, percakapan tersebut tidak langsung dilaksanakan oleh malaikat Israel.
mengingat berbagai hal yang akan dilakukan olehnya hanya atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel berkata, "Saya tidak mencabut nyaman seseorang selain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akan tetapi, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut. Tidak berlangsung lama, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam. Lantas melihat sahabatnya kesakitan, Israel menangis. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Idris alaihi salam. Kemudian Nabi Idris alaihi salam menangis karena dia tidak dapat membayangkan jika manusia lain mengalami sakaratul maut yang sangat sakit tersebut. Rasanya begitu dahsyat dan tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Nabi Idris alaihi salam tidak tega jika umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak itu, Nabi Idris alaihi salam kemudian semakin gemar mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala pantangannya. Kisah Nabi Idris alaihi salam keturunan Nabi Adam yang keenam, melihat surga dan neraka. Suatu ketika, Nabi Idris alaihi salam dan malaikat Israel sedang beribadah bersama. Kemudian Nabi Idris alaihi salam mengajukan permintaan unik kepada malaikat Israel. Nabi Idris alaihi salam berkata, "Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai malaikat Israel?" Malaikat Israel berkata, "Wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya." Nabi Idris alaihi salam berkata, "Jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka." Mereka kemudian pergi untuk melihat neraka. Ketika hampir mendekati lokasi, Nabi Idris alaihi salam kemudian pingsan. Karena dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan juga menyiksa manusia yang sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidup di dunia. Ternyata Nabi Idris alaihi salam tidak tahan dengan siksaan yang sangat mengerikan tersebut. Seumur hidupnya tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan ketimbang dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar, bunyi gemuruh yang sangat menakutkan dan hal lain yang mengerikan. Dia tidak dapat membayangkan bila hal ini menimpa umatnya kelak. Kemudian malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris alaihi salam ke surga. Di tempat terindah ini Nabi Idris alaihi salam juga nyaris pingsan. Akan tetapi, bukan karena takut atau melihat yang menakutkan, tapi dia sangat takjub dan terpesona dengan berbagai keindahan yang tampak di depan mata. Nabi Idris alaihi salam melihat sungai yang airnya sangat bening. Sementara itu, di pinggir sungai ada pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana yang megah untuk para penghuni istana. Sepanjang mata memandang terdapat pohon yang menghasilkan buah-buahan segar, ranum, dan harum. Setelah berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihi salam untuk pulang ke bumi. Dengan mukjizat dan wahyu yang diterima Nabi Idris alaihi salam, maka dia pun bertekad untuk mengajak seluruh umat manusia untuk selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ingin umat manusia setelahnya berbuat dosa dan nantinya masuk neraka. Semoga kita dapat meneladani kisah Nabi Idris alaihi salam keturunan Nabi Adam yang keenam dan menjadi nabi kedua setelah Nabi Adam. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih.